Halo teman-teman semua, selamat datang di Ruang Kesadaran Teh Febi. Aduh, seneng banget nih kita sore ini ditemenin nih sama Atar. Iya, Hai halo Atar. Teh, Atar teman-teman. sekarang umur berapa? Sekarang aku 18 tahun Teh. 18 tahun. Kuliah ya Tar Ya, berarti ya? alhamdulillah. Masuk kampus mana Tar? Ke Unpar, Universitas Parahyangan, Universitas Parahyangan Bandung. Bandung. Masya Allah. Aku seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Atar, mewakili Gen Z. Karena realita kehidupan kita itu kan di Indonesia tuh banyak anak mudanya gitu. Ya, Nah, kalau anak muda sedari awal sudah mengerti tentang kesadaran, kebayang itu perjalanan kehidupannya akan jauh lebih asik, jauh lebih mudah. Nah, mewakili usia-usia Gen Z iya kayak Teh. Atar nih, ada pertanyaan apa sih Tar seputar perjalanan hidup, perjalanan pembelajaran, Ya, pendidikan? Ada nggak Tar yang seliweran di dalam pikiran gitu? iya Teh. Kenapa begini, kenapa begitu dari apa yang Atar selama ini lewati? Jadi kan aku udah belajar sedikit-sedikit juga ya Teh soal sending law, soal quantum Oke. jam. Terus aku ada pertanyaan sih Teh Ya, soal jadi kan kita tuh harus memaafkan orang ya. Kalaupun betul. dia ngebuat kita ngebuat kita kesel, kita harus maafin ya kan Teh. Cuman Betul. kadang aku tuh kadang ngerasa kayak susah banget gitu buat maafinnya Teh. Iya, iya, iya. Ya, terus kadang kan ada beberapa kali misalnya kayak mungkin di jalan mau ke Heeh, kampus gitu ya Teh. heeh. Terus ada orang yang ngeselin gitu di jalan, tapi kan kita kesel, tapi habis itu kita lupa Teh. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa memaafkan gitu nantinya? Oke, Masya Allah. Ini, ini keseharian anak muda banget ya. Teh Febi, dari materi Teh Febi, itu kan harus memaafkan. Iya, Teh. Tapi gimana kalau di dalam realitanya tuh, kenyataannya maafin tuh susah banget Iya, gitu. Teh. Terus kalau misalnya lagi di jalan, tiba-tiba pas jalan ada yang nyalip gitu Iya. ya, terus kesel gitu, terus gimana itu? Gimana cara ngehandle-nya? Oke. Teman-teman semua, dalam usia-usia seperti Atar, di usia 18 tahun, itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali gitu. Di mana emosional pasti akan ada fluktuasi ya, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Itu wajar banget kalau Atar menyampaikan pertanyaan seperti ini gitu. Iya. Jadi memang memaafkan itu sesuatu yang nggak mudah gitu. Tapi jika di dalam proses kehidupan kita, kita tidak tahu lebih dini bahwa memaafkan itu bukan untuk orang lain. Iya. Memaafkan itu justru untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi ternyata di ranah psikologi, di ranah kesadaran, jika ada luka, jika ada kecewa, jika ada kebencian, atau ada sesuatu yang nggak bisa kita Iya. maafkan, itu menimbulkan energi atau menimbulkan blok-blok energi yang dia menutupi aliran rezeki itu mau masuk, Atar. Hmm. Jadi pada saat kita ada kesel, lalu kesel itu dipendem, Iya. ada marah, lalu marah itu kita pegangin, itu menyumbat sistem syaraf di tubuh kita. Oh. Tanpa kita sadari, jika kita kesel lalu kita pegangin terus ngelihat orang itu kesel lagi, Iya. kesel lagi, kesel lagi. Misalnya kejadian itu terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi kita keselin masih sampai sekarang. Otomatis si energi-energi itu menumpuk di tubuh kita, tidak mengalir. Iya. Nah, semua energi yang menumpuk, semua energi yang tidak mengalir, dia menyumbat. Menyumbat apa? Menyumbat aliran rejeki yang seharusnya masuk ke dalam kehidupan kita atau ke dalam kehidupan Atar, itu membentuk satu seperti kayak bubble gitu. Bubble itu kayak balon Balon. udara Iya. gitu ya. Nah, cara kerja sistem semestanya itu, Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Dia dari langit turun ke bumi itu tercurah seperti air hujan. Hmm. Air hujan yang deras gitu. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita tuh tercurah seperti air hujan yang deras. Tapi jika tubuh manusia begitu banyak luka batin, begitu banyak kemarahan, kekecewaan, kekesalan yang dia pegangin, dia kesel, itu dia seperti pakai payung, Atar. Oh. Jadi kebayang nggak si
energi kekesalan itu kan dia membentuk satu pola tertentu di dalam tubuh kita yang membuat sumbatan energi itu dari langit atau dari Allah mau masuk ke dalam kehidupan kita, dia menyumbat sistem syaraf, sistem peredaran darah dan rezeki kita mau masuk. Jadi kebayang kalau seandainya dari Allah alirannya itu deras, hujan itu mau hadir ke bumi dan mengalir ke tubuh kita, tapi atarnya pakai payung. Jadi kehalang ya teh. Kehalang, betul. Atarnya pakai payung, rezeki yang harusnya masuk banjir ke kamu, kehalang. Ada penutup. Nah, penutup itulah yang disebut dengan sampah-sampah energi. Berupa apa biasanya sampah-sampah energi itu? Berupa kemarahan, berupa kekesalan, berupa rasa sakit hati, berupa rasa kecewa. Kalau itu terus numpuk di kamu, lama-lama tubuhmu sendirilah yang memblok rezeki itu mau masuk gitu. Tapi kalau di usia-usia atar memang pasti nggak mudah. Tapi minimal dengan apa yang kita diskusikan kali ini, atar tahu kalau menyimpan marah, luka terlalu lama, dampaknya itu tante. Dampaknya ada sumbatan rezeki. Dampaknya proses pendidikan yang harusnya lancar, tiba-tiba jadi nggak lancar. Rezeki yang mau masuk, tiba-tiba ada aja kendalanya. Terus segala sesuatu yang mungkin atar mau jalanin harusnya lancar, ada aja sumbatannya. Apa yang membuat sumbatan itu? Nah, ketika ada rasa kesel itu nyangkut di kita, nggak kita alirin, nggak kita ikhlasin, nggak kita lepasin, itu nyangkut di energi tubuhnya atar. Misalnya contohnya kecewa. Ketika kecewa itu nggak dilepasin, nggak dirilis, nggak dialirkan, energi kecewa, energi kesel, energi sedih atau marah, dia tersimpan, terekam di sistem syaraf tubuh kita. Energi itu menyala, dia nyala seperti magnet. Nah, sistem kerja alam semesta, dia bekerja seperti cara kerja cermin. Jadi ketika di dalam tubuhnya atar itu ada kesel, sistem kerja alam semesta dia seperti cermin. Ketika di sini ada kesel ini naik ke atas, seperti cermin sifatnya dia kan hanya memantulkan kan. Nah, ini energi kesel naik ke atas, sistem kerja semesta hanya ngebacanya gini, oh ada energi kesel. Oke, buat dia energi kesel ini seperti request. Apa yang kamu pancarkan dipantulin balik. Pantulannya kena ke siapa lagi nih? Kena ke atar. Berupa apa? Ketika atar keselnya itu dipegangin terus, dia naik ke permukaan, dia memantulkan balik, dan kejadiannya adalah atar mengundang orang-orang lain yang akhirnya bikin kesel atar. Entah akhirnya dosen bikin kesel, entah akhirnya tiba-tiba motor hilang bikin kesel gitu, atau tiba-tiba ada temen bikin kesel, atau pacar bikin kesel. Itu tuh efek dari kesel yang pertama ini, dia membuat kesel-kesel berikutnya datang gitu. Nah, minimal atar hari ini dan teman-teman semua hari ini tahu kalau ada rasa kesel, aku sangat saranin banget ada tips. Apa tuh teh? Ada tips nih atar, buat atar dan teman-teman semua. Tips sebelum tidur. Mau tahu nggak? Gimana tuh teh? Nah, mulai malam ini teman-teman bisa praktekin tips sebelum tidur. 1, jangan tidur sebelum memaafkan. Jadi sebelum tidur, kalau ada yang hari-hari dalam satu hari itu bikin atar kesel dan lain-lain, kamu bilang, ya Allah tadi orang itu bikin kesel dan lain-lain, ya Allah aku ikhlas, aku maafin orang itu. Jadi jangan pernah tidur sebelum kamu memaafkan. Itu 1. Kedua, jangan pernah kamu tidur sebelum kamu melepaskan semua benci, kesel, marah. Lepasin. Ya Allah, kesel aku ini, marah ini, kecewa ini, sedih ini. Aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Aku ikhlas menerima semua peristiwa yang hadir dalam kehidupanku. Aku serahkan kepadamu semua luka ini. Engkau yang mengatur segalanya, aku ikhlas menerima semua ini, ya Allah, aku ridho. Jadi pertama maafkan, kedua lepaskan, yang ketiga
jangan pernah tidur sebelum rasakan semua goal yang Atar mau sudah Atar terima. Atar kan pasti punya goals kan. Punya. Pertama misalnya Atar pengen dapat beasiswa, Iya. gitu ya. Beasiswanya pengen panjang, Iya. sampai lulus gitu kan. Amin. Lalu Atar pasti pengen punya income lebih gede daripada yang Iya. sekarang. Misalnya sekarang 5 juta, Atar pengennya 10 juta misal per bulan konsisten. Nah, sebelum tidur, pertama maafkan dulu orang-orang yang pernah bikin Atar kesal dalam satu hari itu. Yang kedua, lepasin semua kesel, marah, cemas, benci. Lepasin, serahin sama Allah. Yang ketiga, Atar punya keinginan, contoh income di atas 10 juta lah, atau beasiswa Atar terjadi. Nah, sebelum tidur, Atar bilang gini sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, income 10 juta per bulan lebih sudah aku terima. Padahal belum. Ucapin aja dulu syukur sebelum menerima. Lalu bilang, ya Allah makasih ya Allah, beasiswa selama 3 tahun lebih sampai aku lulus, sudah aku terima. Padahal belum. Itulah proses mencipta. Tapi nanti bakal terjadi ya Teh. Karena kuncinya memang bersyukur dulu sebelum menerima. Oke. Itu ada di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah bilang, ketika kamu bersyukur, maka nikmatmu aku tambahkan. Masya Allah. Ketika kamu bersyukur, maka nikmatmu aku tambahkan. Jadi kunci dari manifestasi yang nggak pernah dibuka di umum dan nggak pernah diulang-ulang di umum, teman-teman jarang banget yang membahas bahwa kunci manifestasi segala sesuatu itu belum terjadi, pada akhirnya itu terjadi pada kehidupan kamu. Kuncinya surat Ibrahim ayat 7 tadi. Apa intinya? Bersyukur sebelum menerima. Yes. Bersyukur sebelum menerima. Biasanya kan dalam kehidupan ini biasanya gini nih Tan. Yeah. Teh Febi, kalau aku dapat gaji 10 juta lebih per bulan, Teh Febi, Atar bahagia banget. Biasanya kan gitu. Yeah. Teh Febi, kalau Atar punya mobil, Atar bahagia banget. Selalu kalau aku dapat, aku bahagia. Sekarang dibalik. Boleh nggak bahagia dan bersyukur dulu, getarkan di sini. Nanti kamu menerima. Getarkan syukur dulu, baru nanti Atar menerima. Analoginya gini, Tan. Karena sama Allah belum dikasih nih, Tan. Misalnya rezeki 10 juta per bulannya belum dikasih nih ceritanya. Atau beasiswa selama 3 tahun full, belum ada di tangan nih, misalnya. Kita pakai analogi gini ya, teman-teman ya. Analoginya gini. Mulai nanti malam, Atar sudah mulai mempraktekkan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Beasiswa 3 tahun sudah aku terima. Besok gitu lagi. Makasih ya Allah, beasiswa 3 tahun ke depan sudah aku terima. Besok begitu lagi. Kira-kira lama-lama malaikat pusing gak lihat Atar? Lama-lama pasti malaikat, ya Allah, ini Atar belum dikasih tapi dia udah terima kasih. Kata Allah gini, ya udah malaikat, kabulin aja gitu. Masya Allah, kurang lebih kayak gitu. Kejawab nggak Tar pertanyaannya? Oke Atar, terima kasih banyak. Praktekin ya teman-teman, dadah.